semuanya, selamat pagi dan selamat datang kembali di Inspirasi Pagi hari ini. Hari ini saya mau sharing sedikit tentang suatu hal yang belakangan ini saya lagi kepikiran, yaitu mengenai kehendak dan rencana. Di awal tahun 2020, pasti kita semua udah ada rencana masing-masing untuk tahun 2020 itu dan untuk kedepannya. Misalkan untuk saya, di tahun 2020 itu Januari saya lagi mau fokusin untuk UN supaya dapat nilai terbagus, dan habis UN itu rencananya mau jalan-jalan ke luar negeri, dan habis itu masuk sekolah lagi mau ikut turnamen atau lomba basket lebih banyak, dan lalu mau ada jalan-jalan sama kelas perpisahan di Bandung dan lain-lain. Tapi yang pasti kita semua tahu bahwa di 2020 itu Maret datanglah COVID-19 yang jadi pandemi, dimana semua rencana kita yang kita udah buat itu gagal semuanya, nggak ada yang terjalan. Yang ada malahan kita di rumah terus, semua aktivitas berhenti, dan semua rencana pun untuk tahun itu gagal. Seperti yang kita tahu, pandemi ini bukan hanya beberapa bulan, tapi bahkan sekarang sampai 2 tahun ke depan pun masih berlangsung. Tapi seperti yang kita bisa lihat, semuanya makin lama makin adaptasi, dan makin lama kita makin terbiasa dengan pandemi, dan malahan pandemi ini jadi new lifestyle kita, dimana kita sudah bisa hidup seperti biasa dan melakukan semua aktivitas kita seperti sebelum pandemi, tapi pasti dimodifikasi agar lebih aman buat semuanya. Nah, melalui cerita pandemi ini yang tiba-tiba beberapa hari yang lalu saya diingatkan kembali, ini menurut saya menjadi bukti bahwa kita sebagai manusia pasti pernah dan pasti sering bikin yang namanya rencana. Kita merencanakan segalanya. Well, itu nggak salah sih, karena kita sebagai manusia emang lebih baik hidup teratur kan, ada tujuan dan ada struktur dan lain-lain. Jadi sebenarnya bikin rencana itu nggak salah sama sekali. Namun yang sering kita lupain adalah kita lupa menyerahkan masa depan kita atau rencana kita ke tangan Tuhan. Dan kita itu sering banget memaksakan kehendak kita. Dalam arti apa? Dalam arti misalkan kita sudah membuat suatu rencana, namun rencana itu tiba-tiba tidak diwujudkan, dan dari situ kita jadi sebel, jadi sedih sendiri, jadi meragukan Tuhan dan lain-lain. Seringkali kita malahan maksa Tuhan untuk menggenapi rencana-rencana kita, dimana seharusnya kita itu memberikan rencana kita, we give it all to God, biarkan Tuhan yang mengatur untuk kita. Mengandalkan rencana Tuhan dan tidak memaksakan kehendak kita sendiri adalah suatu hal yang saya juga lagi belajar. Karena di Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagimu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi kita bisa lihat sendiri, rencana Tuhan, apapun yang Tuhan kasih untuk hidup kita ke depannya itu untuk yang terbaik untuk kita sendiri. Jadi kalau kita lagi dalam posisi putus asa, atau kok Tuhan gini sih rencanaku, kemauanku, planku kayak gini, kok nggak dikasih sih, kok malah jadi kayak gini, malah jadi berbagai macam gitu, kita diingatkan lagi bahwa semua rencana Tuhan untuk kita pasti yang terbaik. Dan kita hanya perlu ingat untuk percaya saja, dan yang pasti selalu lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan, kita sebagai manusia boleh bikin rencana. Kita boleh berencana karena ya memang gak salah gitu kan, hidup terstruktur dan memiliki tujuan untuk kedepannya. Tapi yang pasti yang kita harus ingat lagi, kita harus mempercayakan masa depan kita ke Tuhan, give it to His hands, let Him handle your future. Jangan pernah memaksakan kehendak kita sendiri, dan yang pasti selalu minta panduan dan penyertaan Tuhan di setiap apapun yang kita sedang atau akan lakukan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.